ada photocard dari Ningning yang telah digunting. Namun, Instagram BTS telah dipenuhi dengan komentar jahat. Topik persaingan muncul antara dua member IVE, Wonyoung dan juga Yujin. Annyeonghaseyo Cenggedel, Yusul Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat-sangat banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lainnya. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah Cenggu, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Ningning Aespa yang menerima kritikan dikarenakan mendukung tim skating kecepatan lintas pendek Tiongkok untuk medali emas pertama di Olimpiade. Ningning dari Aespa menerima kritikan dikarenakan mendukung tim skating cepat lintasan pendek Tiongkok untuk medali emas pertamanya di Olimpiade. Nah, medali emas Cina dalam speed skating jalur pendek telah menimbulkan beberapa kontroversi dikarenakan pesaing Korea yaitu Kwak Yoon-gi mengklaim China telah curang dalam perlombaan tersebut. Namun, Ningning mengucapkan selamat kepada dua peraih medali Tiongkok atas kemenangan mereka di Olimpiade musim dingin Beijing 2022 yang telah menimbulkan beberapa kritikan dari netizen. Nah, diduga pelari sebelumnya dari tim China tidak menyentuh pemain berikutnya dengan benar dalam lompat estafet. Saat kritik tumbuh atas postingan Ningning, postingannya di Diryu Bubble memulai tindakan keras dari netizen. Banyak dari netizen menyatakan, saya menangkap layar untuk postingan Ningning yang bersorak di media sosial, tapi tiba-tiba dihapus. Bahkan Cinggu, di beberapa video yang telah disebarkan di TikTok, khususnya oleh para netizen Korea, ada photocard dari Ningning yang telah digunting. Dan hal ini juga menjadi topik perbincangan hangat di komunitas online. Adapun untuk komentar-komentar dari netizen Korea adalah seperti yang berikut ini. Siapa yang peduli, dia itu adalah ini. Jadi dapat kalian baca, ini itu adalah J-word. Jadi Cinggu, kata yang J ini atau J-word ini itu mengacu kepada anjing terbaik. Jadi ini tuh adalah istilah menghina yang digunakan orang Korea terhadap orang Cina. Seperti bagaimana orang Cina menyebut orang Korea dengan kata B-word. Sebagai orang Korea, ini adalah sesuatu yang saya bisa mengerti. Siapa peduli, dia adalah J. J itu lebih buruk dari kita dalam hal-hal seperti itu. Jadi orang-orang dari negara kita tidak dapat memotong gambar jika mereka mau sekarang. Tapi aku benci fakta bahwa orang-orang meniru apa yang dilakukan Hanam. Sejujurnya, Hanam biasanya melakukan ini ketika mereka keluar dari fandom dari idol wanita, bukan? Saya tidak suka orang Cina, tapi lucu melihat bahwa kami tidak dapat menyingkirkan TikTok meskipun demikian. Bener ya, karena TikTok sendiri itu kan berasal dari China. Dan well, Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini juga masih tentang kontroversi mengenai Olimpiade kemarin. Jadi selain Ningning dari Aespa, ada juga RM dari BTS yang menerima kritikan dan bahkan Instagram resmi BTS itu diteror oleh netizen Cina setelah dukungan RM untuk tim lagu pendek Korea. Nah, Olimpiade musim dingin Beijing itu sebenarnya dimulai pada tanggal 4 Februari dan akan berlangsung hingga pada tanggal 20 Februari. Banyak warga Korea termasuk sang leader dari BTS yaitu RM menonton pertandingan musim dingin dan juga menunjukkan dukungan mereka kepada para atlet Korea yang bertanding. Namun, Instagram BTS telah dipenuhi dengan komentar jahat yang ditujukan kepada pemimpin grup K-pop global itu saat ia telah memposting video Instagram pendek dari perlombaan trek pendek untuk mendukung Korea Selatan. Nah, pada tanggal 7 Februari, lomba lari es pendek 1000m untuk semifinal berlangsung. Dan pada hari itu, Hwang Dae-hun melewati garis finish di tempat pertama dalam perlombaan grup 1 semifinal 1000m putra. Namun, Hwang Dae-hun yang mempertahankan keunggulannya sampai akhir meskipun melakukan pelanggaran agresif dari para skater Cina, gagal maju ke final dikarenakan wasit memberinya penalti kontroversial yang menyatakan bahwa ia melakukan operan terlambat ilegal yang menyebabkan kontrak. Namun demikian, RM BTS menunjukkan dukungannya dan juga menyemangati skater jalur pendek Korea dan juga memposting video cerita Instagram yang menunjukkan skater memasuki garis finish di nomor 1. Dia juga memposting video pendek dengan emotikon tepuk tangan dan juga emotikon jempol bersorak untuknya, atlet Korea Selatan. Dan hal itu sepertinya memicu kemarahan dari netizen Cina. Dan mereka pun membanjiri Instagram resmi BTS dan juga meninggalkan komentar-komentar buruk yang menyertakan emotikon seperti emotikon muntah ataupun emotikon jari tengah. Berhubung akun individu anggota BTS hanya memperbolehkan komentar dari orang yang mereka ikuti, para netizen Tiongkok ini pun membanjiri akun Instagram resmi BTS untuk meninggalkan berbagai komentar kebencian. Banyak netizen Korea mengungkapkan kebingungan mereka terhadap seluruh insiden ini dikarenakan mereka juga tidak mengerti kenapa mereka berkumpul di media sosial BTS untuk mengarahkan kemarahan mereka pada grup tersebut. Netizen Korea juga banyak yang menuding bahwa Korea Selatan lah yang mengalami ketidakadilan dikarenakan tim Korea Selatan didiskualifikasi secara salah. Netizen Korea ini juga berkumpul di komunitas online untuk mengkritik bahwa skater jalur pendek Tiongkok itu diizinkan untuk mencapai semifinal meskipun ada pelanggaran sepanjang balapan.
Komunitas online ini juga mencakup berbagai video yang menunjukkan contoh atlet Tiongkok terlihat menyontek selama perlombaan dan juga bersikap agresif terhadap atlet lain dan tidak menghadapi hukuman. Netizen Korea pun berkomentar, bagaimana ini bisa menjadi olimpiade? Sangat tidak adil loh, bagaimana para atlet Korea yang terseret didiskualifikasi tetapi atlet Tiongkok berhasil mencapai final. Lol, mereka seharusnya tidak menyebut ini olimpiade ya. Ini tuh sangat bias deh. Sungguh ya, menyedihkan. Gimana sih tim Korea didiskualifikasi? Dan ada juga dari netizen Korea yang berkomentar, wow, apa yang baru aja aku lihat ya? Apakah ini tuh nyata? Dan mengenai Instagram BTS yang diteror, mereka kebanyakan berkomentar, saya benar-benar nggak tahu kenapa mereka mengeluarkannya pada RM ataupun BTS. RM adalah raja karena dia masih menunjukkan dukungan, tidak peduli komentar jahat yang dia dapatkan. Dan untuk sekarang, Instagram dari BTS juga dipenuhi dengan Purple Heart dikarenakan ARMY juga menambahkan komentar untuk mencegah komentar buruk itu. Adapun untuk komentar-komentar mereka adalah seperti yang berikut ini. Karena BTS adalah global, saya senang mereka tidak peduli dengan pasar Cina. Dia adalah Raja Tan, lol. Saya suka bagaimana dia menunjukkan dukungan. Saya benar-benar nggak mengerti kenapa mereka mengekspresikan kemarahan mereka pada BTS. Saya harus menambahkan Purple Heart juga deh. Dan ada juga yang berkomentar, saya bahkan bukan penggemar BTS loh dan masih menaruh Purple Heart di sana, lol. Dan well, cinggu, gimana pendapat kalian tentang kontroversi yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk berita terakhir, sekarang kita akan ngebahas tentang netizen yang mengungkapkan bahwa mereka merasakan persaingan antara Wonyoung dan juga Eugene tentang menjadi leader di AIBE. Nah, di YouTube dan juga forum komunitas online, topik persaingan muncul antara dua member AIBE, Wonyoung dan juga Eugene. Sebagai dua mantan anggota Ichuan, keduanya baru-baru ini menjadi anggota tetap untuk grup baru dengan Eugene sebagai leader. Nah, menurut postingan dari netizen, komentar Wonyoung baru-baru ini yang dibuat dalam sebuah video dari saluran YouTube resmi memunculkan beberapa pertanyaan. Dia berkata, awalnya saya pikir Eugene Oni adalah leader. Dan itu ditafsirkan oleh saluran YouTube lain bahwa Wonyoung tidak menganggap Eugene sebagai seseorang dengan potensi kepemimpinan. Dengan cuplikan tambahan dari Wonyoung yang diduga memelototi Eugene di masa lalu, pengunggah mengumpulkan momen singkat dari dua anggota yang berbagi momen tidak pasti seperti yang telah ditafsirkan oleh pembuatnya. Terutama dikarenakan Wonyoung telah mengambil posisi center selama hari-hari di Ichuan, potensi pergeseran dinamika di antara mereka sejak debut dari AIBE juga tampaknya telah menciptakan ruang untuk pembacaan yang kontroversial. Namun, penggemar AIBE telah membela keduanya dan juga menahan tuduhan tersebut, menjelaskan bahwa Wonyoung selalu menjaga Eugene sebagai Oni. Satu-satunya alasan kenapa Wonyoung membuat komentar itu adalah dikarenakan mereka berdua merupakan bagian dari magnet lain di Ichuan, dan siapapun akan merasa aneh melihat sesama member muda tiba-tiba menjadi seorang leader. Penggemar lain juga membagikan tangkap layar percakapan bubble mereka dengan penggemar. Bagaimana Wonyoung mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap Eugene yang secara resmi menjadi dewasa. Mengenai fakta ini, Eugene juga berbagi. Wonyoung terus mengatakan bagaimana dia tidak percaya aku berusia 20 tahun. Dia mengatakan itu terasa seperti lelucon, kamera tersembunyi. Tapi bukankah Oni biasanya mengatakan itu kepada dongseng mereka? Berpikir bahwa saya adalah bayi. Di sisi lain ada dari Netcore yang mengaku terang-terangan bahwa mereka salah menilai tentang kepribadian dari Jang Wonyoung. Adapun untuk si OP menuliskan lebih lanjut, dulu aku berpikir bahwa dia menggoda di atas panggung dan juga berpura-pura cantik. Jadi kepribadiannya juga sama, tapi dia jauh lebih keren dan baik dari yang kukira. Dia telah berkecimpung di industri ini selama 4-5 tahun dan dia masih bekerja keras untuk memenuhi permintaan penggemarnya di acara fansign dan juga pertemuan penggemar online. Bahkan ketika penggemarnya meminta untuk melakukan hal yang sama berulang kali, dia tidak membuatnya canggung dan juga melakukannya seperti ini adalah pertama kalinya. Dia juga mengirim pesan pribadi hampir setiap hari dan dia adalah seorang anak yang khawatir tentang penggemarnya terlebih dahulu, meminta mereka untuk tidak membaca komentar kebenciannya dikarenakan takut mereka akan terluka. Orang-orang juga memaksakan kebencian mereka padanya dikarenakan alasan aneh seperti mengambil tangkap layar sesaat dari ekspresinya di atas panggung ataupun mengambil gif aneh dan juga mengada-ada tentang kepribadiannya. Namun saat berada di Ichuan, Sakura malah memanggilnya bayi dan bahkan saat melawan Jo Yuri yang dekat dengannya, saat Jo Yuri mengupas buah untuknya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dia menerima begitu saja. Sebelumnya, ketika dia tidak melakukan sesuatu secara alami, dia akan dibenci. Dia juga mencoba untuk berhati-hati dengan semua tindakannya, tetapi orang-orang masih membuat video kebencian tentang dia. Sepertinya memang tidak ada harapan. Dan untuk kali ini berikut adalah komentar-komentar dari K-Netizen. Oke, K-Netizen bukan netizen internasional. Saya baru-baru ini masuk ke AIBE dan juga menonton konten buatan mereka sendiri, dan ketika saya melihat list mengatakan bahwa Wonyoung tidak pernah mengatakan sekalipun bahwa dia mengalami kesulitan ketika dia sedang mempersiapkan debutnya, dia kembali dari jadwal pribadinya
dirinya dan harus berlatih setiap hari. Tetapi dia tidak pernah menjelaskan bahwa dia mengalami kesulitan loh. Jadi itu membuatku sadar bahwa kepribadiannya agak tenang yang tidak terduga. Mentalitas busuk para pembenci dunia maya yang membuat video kebencian tentang dirinya hanya untuk mendapatkan penayangan YouTube dan anak-anak sekolah dasar yang menonton video itu adalah masalahnya di sini. Ini adalah postingan yang menyegarkan, jangan dihapus ya. Tapi kepribadiannya memang lebih tenang dari yang saya kira. Serius, dia benar-benar seperti seorang profesional, terlahir untuk menjadi seorang selebriti. Orang-orang juga membencinya sampai meningsoi dari debutnya sampai sekarang. Hal itu dikarenakan kompleks inferioritas. Tetapi dia tidak mengambil apa-apa dari mereka dan juga sebaliknya bertindak bijaksana dan bekerja keras yang mengagumkan dan juga menyedihkan. Saya juga ingin membasmi semua haters yang mengatakan bahwa dia adalah fake atau yang lainnya. Mereka lah yang membuatnya seperti itu. Wah, dapat kalian lihat di sini bahwa banyak dari Korean netizen yang menyadari bahwa Wonyoung ini sangat baik dan juga kepribadiannya ternyata lebih bagus dari yang dipikirkan oleh orang lain. Jadi seperti yang kita lihat komentar-komentar di komunitas online, terutama mungkin oleh netizen Indonesia, banyak yang bilang bahwa dia itu so center, so cantik, so imut dan sebagainya. Tapi banyak dari Korean netizen tidak merasakan seperti itu. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke cenggu, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. Dan see you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.